Sahabat muslimah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan persoalan sumber daya air. Bersama kami sudah hadir Ibu Dr. Marini Wijayanti, SBMSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, begini Bu ya, jadi kalau kita tahu bahwa air itu kan adalah bagian yang paling dasar ya bagi kehidupan kita gitu ya, karena semua makhluk hidup memang membutuhkan air ya Bu ya. Nah, pada Hari Air Dunia yang tahun ini 2023 dikatakan bahwa UNICEF itu mendorong tercapainya sasaran pembangunan berkelanjutan dalam menjamin akses air bersih bagi semua penduduk bumi pada tahun 2030 kelak. Nah, kemudian juga dilaporkan menurut PBB saat ini ada sekitar 2 miliar manusia atau 1/4 dari penduduk bumi kita yang masih mengalami kesulitan air bersih, Bu. Nah, ya, bahkan polusi air dan sanitasi yang buruk itu telah menyebabkan adanya kematian 1.000 balita, Bu, per hari ya. Insya Allah ya. Distribusi air untuk keperluan manusia dan juga hewan, tumbuhan, juga semua organisme hidup ya, saat ini itu akhirnya mengalami keterancaman keterpunahan kehidupan ya. Dan ini akan mengganggu bagi keseimbangan ekosistem kita di muka bumi. Maka terkait hal ini Bu, bagaimana sih menurut pandangan Ibu Marini ya terkait dengan persoalan yang kita hadapi ya dengan sumber daya air saat ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Rizka. Ya, jadi untuk permasalahan air itu sendiri sebenarnya bisa kita lihat dari sudut pandang ketersediaannya, kemudian distribusinya, kepemilikannya dan pemanfaatan air itu sendiri. Nah, kalau kita lihat belum jauh sampai dunia gitu ya, di Indonesia saja gitu ya, ketersediaan air bersih itu baru bisa diakses oleh masyarakat sekitar 36% dari total air yang ada di Indonesia. Baru 36% yang bisa diakses sebagai air bersih. Padahal kita tahu ya, kalau Indonesia ini kan negara yang kaya dengan air lah gitu ya, negara perairan seperti itu. Nah, ini sebenarnya menjadi isu yang penting gitu ya tentunya, dan menjadi perhatian yang khusus untuk pemerintah ini untuk bisa melakukan gitu ya terobosan-terobosan untuk bisa menjaga gitu ya kelestarian air ini tadi. Dan kalau dilihat gitu ya sebenarnya sudah ada ya ketersediaan air bersih, sanitasi untuk ketahanan pangan dan energi gitu ya, segala sesuatu yang merupakan mitigasi bencana yang disebabkan oleh air itu sudah dilakukan sebenarnya oleh pemerintah. Akan tetapi sayangnya dari sisi pelaksanaannya ya mungkin gitu ya, jadi akhirnya tidak bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, karena ternyata pembangunan yang ada dan juga pengembangan bisnis-bisnis yang ada di Indonesia itu masih ada gitu ya, bahkan mungkin cukup banyak yang mengabaikan terkait dengan kelestarian lingkungan. Ini berarti nanti berdampak kepada air ya Bu ya, siklus airnya barangkali ya. Iya, jadi kalau kita lihat tentang kerusakan lingkungan ini gitu ya, akhirnya juga bisa menjadikan kerusakan terhadap siklus air. Nah, yang akhirnya berakibat pada pencemaran air, kemudian kekeringan, bahkan banjir begitu. Nah, itu kondisi ini memang di Indonesia itu kalau dilihat dari data BPS tahun 2021 itu 10.000 lebih desa kelurahan yang memang sudah tercemar airnya. Walaupun di Indonesia sudah 60.000 ya sebenarnya desanya, tetapi kan ini cukup mengenaskan gitu ya. Bahkan kalau di laporan tentang sungai yang paling tercemar di dunia gitu ya, kabarnya ini Sungai Citarum itu menempati posisi kelima sungai paling tercemar di dunia. Nah, ini kan bukan sudah dunia. Iya, dunia. Nah, ini disebabkan oleh apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita
berbicara tentang penyebab pencemaran air sungai itu tidak beda gitu ya antara di Indonesia dengan di dunia gitu ya. Pasti seputar pembuangan limbah gitu ya, baik itu limbah domestik maupun limbah industri. Nah, akan lebih parah sebenarnya kalau kondisi masyarakat dan negara itu kurang memperhatikan terkait dengan pembuangan limbah industri ini. Nah, jadi akhirnya kondisinya industri-industri yang ada itu dengan mudah gitu ya untuk bisa menggelontorkan limbah-limbahnya ke sungai yang ada terdekat gitu ya kan itu juga paling murah gitu. Padahal harusnya kan menggunakan IPAL gitu ya, ada instalasi pengolahan air limbah dulu gitu ya baru ke sana. Tapi biasanya banyak yang curang karena cukup mahal toh gitu. Jadi akhirnya mau tidak mau mereka sembunyi-sembunyi menggelontorkannya ke sungai. Dan ini kalau misalnya kondisi tersebut terjadi di industri yang dianggap nih gitu ya sebagai andalan penopang perekonomian kayak gitu ya. Nah, ini yang gawat nih gitu ya. Akhirnya jadi agak enggan gitu ya untuk memberikan sanksi gitu ya yang keras untuk perusahaan-perusahaan ini. Nanti kalau perusahaan ditutup nanti masyarakat yang di sekitarnya kerja apa? Nanti turun pertumbuhan perekonomiannya bagaimana? Nah, ini juga merupakan sesuatu yang menjadi kondisi yang seringkali blunder gitu ya untuk era kapitalis yang sekarang ini. Memang andalannya adalah industri-industri yang bisa untuk dianggap menjaga perekonomian negara ini yang paling memegang peranan begitu ya, sehingga pemerintah itu tidak akhirnya jadi lunak ya jadi lunak ya. Iya, tidak keras dalam bersikapnya. Nah, kemudian kalau kita lihat terkait dengan kekeringan misalnya gitu ya, kalau kelangkaan air ini sebenarnya juga sudah diusahakan oleh pemerintah membuat gitu ya, membuat bendungan-bendungan yang ada gitu ya di daerah-daerah rawan kering gitu ya, rawan kekeringan maksudnya. Nah, akan tetapi sayangnya bendungan ataupun sumur yang dibangun itu ya tidak akan bisa berguna kalau area hutan nggak dijaga gitu ya. Sementara area hutan ini menjadi andalan gitu ya sebagai resapan air, penahan air begitu ya, yang akhirnya kalau misalnya hutannya gundul ya airnya bablas gitu ya, langsung pergi ke sungai dan malah menjadi banjir malahan gitu ya, mungkin seperti itu. Sehingga kondisi kekeringan ini gitu ya akan tetap terjadi gitu, kalau misalnya tidak disertai dengan kondisi pelestarian hutan itu tadi. Ya mungkin itu. Satu lagi tuh yang terkait dengan air yang berlebih ya. Oh iya, iya benar ya. Ya, jadi untuk air yang berlebih ini banjir ya berarti ya. Kalau misalnya kita lihat banjir ini kalau di Indonesia di berita-berita cukup banyak ya, apalagi kalau musim penghujan ditambah ada crop kayak gitu ya, ada pasang air laut. Nah, itu kalau di Palembang saja gitu ya, kota kita tercinta ini juga seringkali begitu gitu ya. Akan sedikit saja hujan deras begitu ya, langsung banjir di mana-mana gitu kan. Nah, ini juga kalau sedikit bisa bermanfaat begitu ya. Maksudnya kalau pas itu bisa bermanfaat, kalau kebanyakan juga akhirnya jadi masalah begitu ya. Nah, ini sebenarnya banjir ini juga cukup banyak ya. Jadi mulai dari area hijauan hutan itu tadi yang juga bisa menjadikan banjir bandang di mana-mana karena tidak bisa menahan air sama sekali. Belum lagi di perkotaan dengan pembangunan infrastrukturnya yang akhirnya mengurangi resapan air, itu juga akhirnya menjadi air bingung ya. Jadi mau ngalir kemana? Bisa bingung ya. Airnya bisa mau ngalir kemana karena memang saluran-saluran airnya juga seringkali mampet gitu ya, dan tidak diperhatikan untuk tetap bisa lancar gitu ya salurannya. Kemudian juga kalau dilihat di daerah pantai-pantai juga demikian gitu ya, yang paling dekat dengan laut itu lebih parah lagi gitu ya, dengan kondisi pemanasan global gitu ya, permukaan air laut naik ya, sementara pembangunan infrastruktur menjadikan turunnya permukaan tanah. Nah, akhirnya malah jadi semakin
parah gitu ya, rendaman-rendaman air yang tidak diharapkan gitu ya, yang akhirnya mengurangi wilayah tempat untuk bisa bertahan penduduk atau warga di sana seperti itu. Kaitan dengan distribusinya bagaimana? Distribusi air kita. Ya, jadi ini yang cukup mengenaskan sebenarnya beritanya itu justru dari Bappenas gitu ya. Dilaporkan terkait dengan ketersediaan air itu di sebagian besar wilayah Jawa Bali itu sebenarnya sudah kritis pada saat ini. Nah, sementara untuk di Sumatera Selatan, kemudian NTB, Sulawesi Selatan itu diperkirakan tahun 2045 itu sudah kritis juga. Nah, cukup banyak kan berarti daerah Indonesia yang sudah cukup kritis di sini gitu ya, dan akan gitu ya mendekati kritis. Nah, tapi yang lebih mengenaskan lagi gitu ya, kalau dibaca di RPJMN 2020-2024 itu hanya 6,87% rumah tangga yang bisa mengakses air minum gitu ya. Jadi sangat sedikit sekali gitu ya persentase penduduk gitu ya rumah tangga yang bisa mengakses air minum. Nah, itu yang kondisinya seperti itu. Nah, kalau dilihat berarti kan distribusi ini malah jadi belum merata begitu ya. Seperti itu sekali. Jadi memang terkait dengan distribusi air ini ternyata baru 6,87% ya masyarakat Indonesia yang kita ini 270 juta ya penduduk yang bisa menikmati ya atau bisa mengakses air bersih ya di negara kita. Ini jadi satu persoalan penting yang mungkin harus segera diselesaikan ya oleh pemerintah kita. Iya, benar. Terkait yang berikutnya, poin berikutnya kan tadi ada 4 ya yang kita bahas yang terkait dengan sumber daya air ya. Bagaimana dengan kepemilikan dan pemanfaatan air itu sendiri? Nah, ini juga gitu ya, berkaitan dengan kepemilikan air itu kalau sebenarnya secara individu gitu ya, manusia itu bisa sebenarnya ya untuk memiliki sumber air gitu ya. Akan tetapi kalau dilihat gitu ya bahwa sumber air yang dimaksudkan untuk fasilitas umum atau yang bisa bisa membuat masyarakat itu kesulitan gitu ya kalau misalnya tidak ada akses ke sana gitu ya. Nah, itu kan dikatakan berarti air ini sudah sampai kepada fasilitas umum gitu ya. Nah, jadi kalau kepemilikannya sebenarnya ya ini adalah kepemilikan yang umum gitu ya, seharusnya seperti itu gitu ya, karena memang air ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa diakses secara bersama-sama, secara komunal. Dan di sini negara gitu ya memang seharusnya juga yang bisa mengaturnya gitu ya, yang bisa mengatur pemanfaatan gitu ya, pemanfaatan masyarakat terhadap air tadi gitu ya, terutama untuk kehidupan dan keperluan sehari-harinya lah gitu ya. Nah, tetapi pada faktanya ya, kondisi air itu sendiri gitu ya tidak semudah itu gitu ya mendapatkannya masyarakat ini, mengingat cukup banyak privatisasi gitu ya yang terjadi di sumber daya air gitu ya, yang akhirnya menjadikan masyarakat ini kesulitan untuk mengaksesnya. Nah, kemudian juga kalau dilihat terkait dengan perusahaan air gitu ya yang juga diperbolehkan untuk memiliki gitu ya beberapa sumber air yang penting gitu ya, sebenarnya sumber mata air yang penting gitu ya yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, ini juga akhirnya memang menjadikan masyarakat tidak hanya kesulitan, bahkan nggak bisa mengakses ke sana gitu kan. Itu terkait dengan mata air. Bagaimana dengan sungai, danau gitu ya. Nah, kemudian laut gitu ya. Kalau kita lihat juga ada juga ternyata gitu ya yang memang dibuat untuk bisa dimanfaatkan, dikelola oleh individu, oleh
badan usaha begitu ya, yang memang nantinya dimanfaatkan walaupun itu hanya untuk jangka waktu tertentu, itu juga akhirnya menyebabkan masyarakat sulit untuk ikut mengaksesnya seperti itu. Nah, ini di beberapa perairan umum itu juga sudah ada yang seperti itu gitu. Karena adanya pemanfaatan dari perusahaan-perusahaan yang memang sudah mengeklaim bahwa wilayah itu adalah tempat usahanya seperti itu. Kemudian juga sudah ada misalnya seperti halnya persewaan gitu ya, bahkan ada menyewa misalnya pulau kayak gitu ya, yang otomatis airnya di sana juga akhirnya menjadi sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Demikian juga air yang ada di daratan gitu ya, di rawa-rawa, di beberapa danau itu ya, sungai, aliran-aliran sungai itu sudah ada yang memilikinya gitu ya, bahkan seperti itu. Dan itu menjadi pengelolaan gitu ya untuk meningkatkan pendapatan pemerintahan desa kayak gitu ya. Itu juga ada gitu yang sistemnya dengan melelang kayak gitu ya. Kalau di sini cukup banyak ya gitu ya, di rawa-rawa di sini ada istilah lelang lebak lebung kayak gitu ya, yang itu cukup banyak gitu ya, yang di sana akhirnya semua yang ada di air tadi kita yang ada di organisme-organisme yang ada di bawah muka air yang sudah dimiliki orang lain itu tadi gitu ya, atau orang tertentu, pihak swasta ataupun perorangan lah ya gitu ya, itu tadi memang bisa menjadikan masyarakat itu ya hanya bisa lewat boleh gitu ya, tetapi kalau untuk nangkep ikan nggak boleh kayak gitu, atau memanfaatkannya untuk keramba juga nggak boleh kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk lewat ya masih boleh kayak gitu. Nah itu jadi sulit gitu ya, jadi susah untuk ini. Realitas problem krisis air gitu ya yang kita lihat di Indonesia saat ini ya, sebenarnya kondisinya juga merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan gitu ya, karena ada suatu paradigma yang salah sepertinya dalam pengelolaan air gitu ya. Jadi negara di sini yang seharusnya itu memang menjadi pelayan bagi kebutuhan hidup masyarakat gitu ya. Kalau bisa gratis gitu ya dapat air ini gitu ya, tetapi malah justru seolah-olah seperti pedagang kayak gitu. Nah itulah memang kondisi di era kapitalisme ini, memang begitulah kondisinya gitu ya, negara itu tidak menjadi pelayan bagi rakyatnya seperti itu. Dan itu juga yang terjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di mana-mana kayaknya ya gitu. Jadi agak sulit akhirnya gitu ya untuk mendapatkan air yang layak dan juga bisa murah begitu. Ya, pandangan Ibu terkait dengan peraturan ya, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang untuk mengatur persoalan sumber daya air. Jadi terkait dengan ini ya, terkait dengan aturan undang-undangnya berarti ya gitu ya. Nah sebenarnya sudah ada semacam ratifikasi gitu ya dari Undang-Undang tahun 2004 gitu ya, kemudian diperbaiki di tahun 2019 gitu ya, pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air gitu ya. Jadi sama-sama tentang sumber daya air. Nah untuk sumber daya air sendiri, kalau di undang-undang tadi sebenarnya sumber daya air itu memang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu ya. Jadi memang milik negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bahkan dikatakan di undang-undang tersebut sumber daya air itu juga tidak boleh dimiliki gitu ya secara perorangan atau oleh badan usaha gitu ya, atau badan apapun gitu ya yang memang sifatnya akhirnya serupa dengan privatisasi gitu ya. Nah itu jadi itu yang terjadi. Akan tetapi realitasnya gitu ya, kenapa kok privatisasi tetap terjadi gitu ya, kemudian penawaran untuk investasi gitu ya dengan go public ke para investor gitu ya, untuk bisa
ikut mengelola gitu ya, ikut mengelola sumber daya air, baik itu untuk air minum ataupun perairan umum, itu semuanya ya itu terjadi privatisasi di mana-mana gitu kan. Nah, ini juga menjadi suatu yang lumrah sebenarnya terjadi kalau memang kondisinya pada saat ini gitu ya, kondisi di era kapitalis sekali lagi gitu ya, privatisasi itu memang menjadi hal yang wajib gitu ya. Berarti memang ada kekeliruan dan kesalahan ya dalam mengelola ini, dan itu disebabkan karena memang paradigma kapitalisme ya, ya kalau saya menangkap dari penjelasan itu. Lalu kalau begitu ini keliru ya Bu ya, keliru ya kita itu dalam mengelola air. Lalu sebenarnya menurut pandangan Ibu sendiri pengelolaan yang tepat itu seperti apa ya sumber daya air kita sehingga itu nanti bisa diakses murah ya, dan tidak merusak lingkungan. Nah, ya jadi dalam Islam air itu merupakan suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi gitu ya, sehingga negara gitu ya itu memang harus gitu ya menjadi pihak yang paling wajib untuk bisa menyediakan air, kemudian menjamin kelayakannya ya, dan juga distribusinya secara merata. Nah, ini sebagaimana yang ada di dalam undang-undang tadi gitu ya, kita lihat gitu ya, di Indonesia sebenarnya sudah ada gitu ya, bahwa itu harus digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu ya. Kalau di dalam Islam itu juga memang sudah ada gitu ya, bagaimana air itu tadi gitu ya termasuk di dalam satu dari 3 hal yang kaum muslimin gitu ya atau masyarakat di sini gitu ya berserikat di dalamnya gitu ya, sebagaimana hadis riwayat Abu Daud gitu ya dan Ahmad di sini, bahwa al muslimuna syurakaun fi salasin ya, fi kalai wal mai wan nari. Jadi kaum muslimin ini berserikat dalam 3 hal. Yang pertama padang rumput atau padang gembalaan, kemudian air dan api. Nah, di sini menunjukkan bahwa air itu menjadi salah satu yang fasilitas umum gitu ya. Kepemilikannya adalah haknya masyarakat gitu ya. Jadi kepemilikannya kembalinya adalah kepada masyarakat, yang seluruh masyarakat itu harus bisa gitu ya mengakses air tadi. Negara sebagai pengaturnya tentunya gitu ya. Jadi pengatur untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, kemudian bisa terjamin gitu ya keberadaannya secara terus-menerus, dapat diperoleh secara mudah dan murah begitu. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab negara. Dan negara ini juga menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di dalam Islam negara itu adalah ro'in gitu ya. Jadi dia yang bertanggung jawab atas apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya, sehingga negara ini gitu ya wajib untuk memberikan fasilitas gitu ya buat rakyatnya dalam pengaksesan air itu tadi. Bahkan ketersediaan semua sumber daya, baik itu sumber daya manusia, para pakarnya gitu ya, para pakar perairan, hidrologi, ekologi seperti itu juga semuanya harus disediakan gitu ya, dicukupi. Negara menjamin ketercukupannya sampai akhirnya bisa keberlanjutan atau kelestarian air itu dan juga pemerataan gitu ya, distribusi air itu terjaga. Semua masyarakat satu persatu penduduknya gitu ya itu harus bisa gitu ya mendapatkan air yang layak gitu ya untuk kehidupannya, seperti itu. Walhasil solusi yang tepat untuk mengatasi krisis air itu sebenarnya adalah kita kembali lagi kepada bagaimana Sang Pencipta Allah SWT itu sudah memberikan cara untuk mengatur pengelolaan, pemanfaatan dan segalanya terkait dengan air ini.
Nah, sehingga kalau kita kembalikan gitu ya, bahwa Allah itu sudah memberikannya di dalam syariatnya, di dalam pelaksanaan negara itu harusnya seperti apa. Nah, ini sebenarnya kita harus kembali kepada bagaimana Islam itu diterapkan secara kafah gitu ya, yang di sini juga otomatis akan bisa ya, memberikan solusi terhadap krisis air ini, mulai dari pengelolaan sumber daya airnya, kemudian distribusinya, teknologinya, kemudian juga semua produk-produk hukum yang terkait dengan air, pelayanannya gitu ya, yang sampai akhirnya bisa berkelanjutan, bahkan sumber daya manusianya itu semuanya disiapkan gitu ya, disiapkan oleh negara gitu ya. Jadi negara akan memberikan suatu pelayanan yang terbaiknya kepada masyarakat. Bahkan negara harus ya mendirikan industri untuk pengelolaan air ini tadi gitu ya. Selain juga menjamin apapun gitu ya, termasuk kelestarian lingkungan gitu ya, yang bisa tetap menjaga kelestarian air ini. Nah, itu semuanya sudah ada contohnya gitu ya, di dalam khilafah Islamiyah yang dulu pernah diterapkan gitu ya, itu sudah dilakukan ya. Bahkan ada seorang khalifah yang disebut sebagai bapak bendungan, karena saking banyaknya beliau mendirikan bendungan-bendungan dalam rangka untuk menjamin ketersediaan pasokan air ini. Bahkan juga ada para khalifah juga yang senantiasa merintahkan untuk menanam pohon gitu. Jadi kalau misalnya ada lahan yang bisa ditanami pohon, ya harus ditanami gitu ya, supaya untuk menjamin area hijauan tadi gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa bagaimana Islam itu di dalam suatu penerapannya yang kafah itu akan bisa menjamin air itu gitu ya, air yang ada di muka bumi itu bisa tetap terjaga secara kuantitasnya maupun kualitasnya gitu ya, bisa diakses secara sempurna oleh masyarakat gitu ya, tanpa ada batasan-batasan yang menyebabkan masyarakat sulit menjangkaunya. Jadi memang distribusinya juga dipastikan juga harus ada jaminan dari negara gitu ya. Nah, mungkin itu yang kita bisa petik gitu ya, bagaimana krisis air itu memang satu-satunya cara gitu ya, jadi tadi gitu ya, dengan cara kita kembali kepada aturan ilahi yang memang sudah pernah diterapkan gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya, jadi itu sesuatu yang pasti bisa gitu ya, karena memang semua yang diatur oleh Sang Pencipta itu kan untuk kebaikan untuk kebaikan manusia, dan nggak cuma manusia tetapi juga seluruh alam kehidupan ini gitu ya, semuanya bisa terjamin gitu ya, keberlangsungan hidupnya, termasuk dalam menjamin masalah air ini selalu tersedia. Mungkin seperti itu. Muslimah ulul albab, demikianlah perbincangan kita terkait dengan segala sesuatu yang terkait dengan sumber daya air bersama Ibu Dr. Marini Wijayati. Kami ucapkan banyak terima kasih Bu atas penjelasannya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.